Keheningan di rumah kami adalah hal pertama yang terasa salah. Itu bukan ketenangan yang damai. Itu adalah keheningan yang berat mencekik. Keheningan yang seolah-olah ikut mendengarkan. Sudah 3 hari sejak kami menguburkan suamiku Bima. 3 hari sejak dunia kehilangan warnanya dan hatiku terasa seperti batu berlubang di dadaku. Aku akan duduk di ruang tamu kami yang dia rancang dan merasakan dingin yang terus-menerus. Itu bukan AC. Itu adalah dingin yang meresap ke tulangku. Dingin yang terasa seperti berasal dari suatu tempat jauh di bawah tanah. Aku terus mengatakan pada diriku sendiri bahwa itu hanya kesedihan. Aku akan mencuci piring. Tanganku terendam air sabun hangat. Ketika tiba-tiba angin sepoi-sepoi melingkari pergelangan kakiku, dingin dan lembab seperti udara gudang bawah tanah. Aroma tanah basah dan bunga layu akan menggantung di udara sesaat, lalu menghilang. Aku mencoba mengabaikannya. Aku mencoba untuk kuat. Bima tidak akan ingin aku hancur. Jadi aku akan menutup mataku, menarik napas dalam-dalam, dan memberitahu arwahnya bahwa aku baik-baik saja. Tapi keheningan yang menjawab kembali terasa salah. Itu terasa lapar. Aku mulai kesulitan tidur. Setiap malam aku akan berbaring di tempat tidur kami. Ruang di sampingku terasa seperti kehampaan yang luas dan dingin. Aku akan mendengar suara garukan samar. Awalnya, aku pikir itu tikus di dinding atau dahan yang menggesek jendela. Tapi suaranya tidak konsisten. Itu putus asa. Hari pemakaman sekarang buram, kabut air mata dan wajah-wajah simpatik. Hujan. Hujan abu-abu yang tak henti-hentinya mengubah area pemakaman menjadi lautan lumpur. Semuanya terjadi begitu cepat. Ada pemakaman lain yang terjadi pada saat yang sama, untuk seorang lelaki tua dari desa sebelah. Dalam kebingungan, kekacauan, kesedihan, dan hujan, sebuah kesalahan terjadi. Kesalahan yang mengerikan, tak dapat diubah. Peti mati mirip. Penanda sementara. Staf pemakaman, terburu-buru dan kewalahan, membawa kami ke makam yang salah. Kami berdiri di sana, berkerumun di bawah payung. Saat mereka menurunkan apa yang kupercaya adalah peti mati suamiku ke tanah yang dingin dan basah. Aku melemparkan segenggam tanah ke atas tutupnya. Air mataku bercampur dengan hujan. Aku membisikkan selamat tinggal terakhirku. Aku tidak menyadari kesalahannya. Bagaimana bisa? Telepon datang 2 hari kemudian. Itu dari administrasi pemakaman. Seorang pria dengan suara ragu-ragu meminta maaf menjelaskan situasinya. Ada kekeliruan. Makam-makam telah tertukar. Suamiku, Bimaku, tidak berada di makam yang kami tangisi. Dia telah dikuburkan di makam yang seharusnya untuk pria lain, dan pria itu beristirahat di tempat yang seharusnya Bima. Dunia berputar pada porosnya. Udara keluar dari paru-paruku. Itu bukan hanya kesalahan, rasanya seperti penodaan, pelanggaran terhadap sesuatu yang sakral. Kami telah berduka di makam orang asing. Kami telah memberikan doa-doa kami, air mata kami, selamat tinggal terakhir kami kepada orang yang salah. Tapi kerusakan telah terjadi. Ketakutan dingin, jauh lebih buruk daripada kesedihan yang kurasakan, mulai merayap ke dalam hatiku. Itu adalah ketakutan yang dalam, primal. Setelah panggilan telepon, semuanya meningkat. Rumah itu, yang dulunya tempat perlindungan cinta kami, menjadi penjara ketakutan. Gangguan-gangguan halus tidak lagi halus. Suara garukan sekarang keras dan itu bergerak. Suatu saat itu akan datang dari bawah lantai. Saat berikutnya itu akan menggaruk bagian dalam pintu lemari pakaianku. Itu selalu disertai dengan bau lembab, bau tanah, bau kuburan yang baru digali. Aku mulai menyalakan semua lampu, bahkan di siang hari, tetapi kegelapan tampak menempel di sudut setiap ruangan. Bayangan hidup yang tidak bisa ditembus cahaya. Perasaan diawasi terus-menerus, tekanan berat di belakang leherku yang membuatku takut untuk berbalik. Bisikan menjadi lebih jelas. Itu bukan di kepalaku, itu ada di udara di sekitarku. Permohonan lembut, putus asa yang akan menembus keheningan. Di mana aku? Ini bukan rumahku. Sangat dingin. Suara itu serak, tua, dan dipenuhi dengan kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Itu adalah suara seorang lelaki tua yang tersesat. Aku akan berada di dapur, dan pintu lemari akan terbanting. Aku akan terlonjak, jantungku berdebar kencang, dan kemudian bisikan akan datang dari tepat di belakangku. Salah. Aku berhenti tidur di kamar tidur. Aku menghabiskan malamku di sofa di ruang tamu, terbungkus selimut tebal, dengan televisi menyala untuk suara. Suatu malam, aku terbangun karena suara keras dari kamar tidur. Mengumpulkan semua keberanianku, aku merangkak ke pintu dan mengintip ke dalam. Foto pernikahan Bima dan aku yang besar, berbingkai, yang tadinya ada di meja samping tempat tidur, kini ada di lantai. Kacanya pecah. Tapi itu tidak hanya pecah.
Retakan tunggal bergerigi membentang langsung melalui wajah Bima yang tersenyum, membelah gambarnya menjadi dua. Darahku membeku. Ini bukan hanya roh yang tersesat. Ini adalah sesuatu yang marah. Sesuatu yang merasa telah dirugikan dan sekarang melampiaskannya. Entitas itu mulai menunjukkan dirinya, tetapi tidak pernah sepenuhnya. Itu selalu sekilas, tipuan cahaya. Bayangan tinggi, bungkuk berdiri di lorong selama sepersekian detik sebelum menghilang. Itu mempermainkanku, menyiksaku. Itu merasakan rasa bersalahku, ketakutanku, dan itu memakan itu. Hari penggalian akhirnya tiba. Hari ini tanggal 8 Agustus 2025. Mimpi buruk ini seharusnya berakhir. Staf pemakaman bekerja cepat, wajah mereka muram. Mereka menggali kedua peti mati di bawah sinar matahari pagi. Aku berdiri agak jauh, hatiku terasa sakit di dada. Aku hanya ingin Bima beristirahat dengan tenang. Ketika mereka akhirnya memindahkan peti mati suamiku ke makam yang benar, gelombang kelegaan membanjiri diriku. Sudah berakhir. Kesalahan telah diperbaiki. Roh di rumahku pasti akan pergi sekarang. Hubungannya denganku terputus. Rumah itu sunyi ketika aku kembali. Kali ini benar-benar sunyi, ringan dan kosong. Beban yang menindas telah hilang. Bau tanah lembab telah lenyap. Dinginnya sudah tidak ada. Bayangan telah surut. Malam itu, aku tidur di tempat tidurku sendiri untuk pertama kalinya sejak cobaan itu dimulai. Aku tidur nyenyak, tanpa mimpi, dan bangun dengan cahaya pagi yang lembut merasa segar dan aman. Itu benar-benar berakhir. Roh itu telah pergi. Hari-hari berubah menjadi seminggu. Hidup mulai menemukan ritme baru yang tenang. Suatu malam, aku bersiap-siap tidur, berdiri di depan cermin kamar mandi. Aku sedang menyikat gigi, tenggelam dalam pikiran, memikirkan kenangan lucu tentang Bima. Aku tersenyum tipis pada pantulan, dan saat itulah aku melihatnya. Untuk sepersekian detik, ketika bibirku melengkung membentuk senyuman, wajah yang menatapku bukanlah wajahku sendiri. Itu adalah wajah Bima. Senyumnya, matanya menatap keluar melalui wajahku. Aku tersentak mundur, menjatuhkan sikat gigiku, jantungku berhenti berdetak di dadaku. Aku menatap pantulanku, bernapas dengan berat. Itu hanya aku, wajahku, mataku. Tapi kemudian sebuah suara berbisik dari cermin. Itu bukan suara serak lelaki tua itu. Itu suara Bima, jelas dan penuh kasih, tetapi itu tidak berbicara kepadaku. Itu berbicara dari dalam diriku. Itu berkata, "Jangan khawatir sayangku, dia sudah pergi sekarang." Dan saat aku menyaksikan dengan ngeri, pantulanku perlahan dengan sengaja mengangkat tangan dan melambai. Itu adalah lambaian Bima. Kami tidak membawa pulang arwah lelaki tua itu. Kami telah menguburkannya. Entitas yang sekarang menatapku dari mataku sendiri, itu adalah orang asing. Kami tidak memperbaiki kesalahan itu. Kami hanya menukar tubuhnya. Dan aku membawa kembali jiwa yang salah, bukan ke rumahku, tetapi ke dalam diriku.